Kabupaten Subang. Kali ini kami dari bidang humas dan media KONI Kabupaten Subang mengundang salah satu atlet Kabupaten Subang yang pernah meraih beberapa medali, khususnya medali emas di Porda tahun 2018, yaitu Ade Hilmi Halimin ya. Ini ada Ade Hilmi Halimin yang kemarin itu meraih medali emas di kelas 48 kg. 48 kg. Nah, 48 kg. Tapi Hilmi ini nggak sendirian, itu didampingi oleh ibunya Muangtai Kabupaten Subang, itu Teteh Lilis. Ya, sore, Assalamualaikum. Terima kasih mau hadir di sini kesempatan. Terima kasih dikasih kesempatan untuk ikut meramaikan kancah olahraga di Kabupaten Subang ya. Yes. Boleh kita dimulai Teh Lilis sampai dari mana dulu nih? Kayaknya dari pelaku olahraga ya, Hilmi ya. Hilmi ini adalah salah satu atlet binaan Muangtai Kabupaten Subang yang benar-benar asli anak pesantren. Ya, yang biasa berkutat mengaji segala macam, tetapi dari hasil pesantren itulah sekarang ini dia merasa sudah bisa memberikan untuk keluarganya, sebagian keluarga dengan menangkan beberapa kejuaraan. Hilmi, boleh diceritakan sih sejak awal seperti apa itu Muangtai itu? Sejak awal pertama. Pertama sih ikut eskul sekolah gitu kan. Ada eskul Muay Thai gitu. Awalnya iseng-iseng, akhirnya minat, terus suka juga gitu kan. Terus punya motivasi biar bisa banggain orang tua. Ya ikut lah. Ikut ya. Fokus itu, sampai sekarang. Sampai sekarang, tahun berapa itu? Awal Muay Thai ikut tahun 2015. 2015 masih di usia berapa itu? Usia 14 tahun. 14 tahun ya. Itu katanya sempat gara-gara nggak bisa pulang baru ke pesantren ya? Ya. Itu ceritanya gimana tuh? Ceritanya itu apa ya? Waktu itu pertama kali diundang itu gimana tuh bisa diundang dia oleh Muangtai itu? Eskul sih, eskul. Eskul ya? Eskulnya seperti apa itu? Dari pesantren atau gimana? Dari pesantren. Boleh diceritain. Awalnya apa? Tawarin gitu, ada olahraga bela diri di Subang. Cabang baru. Kita kira kan silat, tahunya Muay Thai gitu kan. Pertama sih kata Hilmi itu silat nih ya. Ya, pikir silat gitu kan. Pas menggeluti tahunya beda, bukan gitu. Pas tahunya Muay Thai. Olahraga baru. Tunjukkan kayak gitu ya. Itu. Posisi itu waktu itu Hilmi peserta keberapa itu waktu? Ada banyak berapa sih teman-teman yang ikut? Sama banyak ya. Ada ya 30-an 40-an lah lebih. 30-an 40-an dari satu sekolah. 40-an 30-40-an dari satu sekolah ya? Iya, dari satu sekolah. Sekolahnya di mana ini? Di SMK Miftahul Bariah. Jadi di Tanjung Siang. Tanjung Siang ya. Gitu. Itu bisa apa tuh? Setelah itu Hilmi gimana? Pas datang itu barengan sama teman-teman atau bagaimana? Bareng ya. Ya. Terus gimana barengnya? Terus tahu Muangtai itu gimana sih dalam benak Hilmi? Ya olahraga baru yang simple sih. Simple ya? Simple, gak banyak seni. Ya intinya olahraga yang lebih ke tarung. Ke tarung ya? Simple. Pertama kali kenal Muangtai itu ada seneng, terpaksa, atau bagaimana itu? Pertama kali melihat itu olahraga kan tinju itu kan? Wah serem. Kalau ya pertama kan? sih takut. Takut ya? Pertama itu ya? Takutnya gimana tuh? Ya takut lah kan, berantem gitu kan, sparring tiap hari gitu kan, setiap latihan. Cuman ya makin kesini ya terbiasa lah. Terbiasa ya. Itu pertama kali datang ke, tahu bulan apa itu datang ke markasnya atau lokasi camp. September kalau nggak salah. September tahun 2015 itu ya. Itu pertama di benak Hilmi itu apa itu? Ini
banyak kan tuh petarung-petarung gitu kan. Ya yang ada di benak cuma mungkin dengan bisa ikut olahraga ini bisa sukses itu sih. Itu pikirannya. bisa sukses ya. Oh gitu. Oh. Terus Hilmi saat pertama kali di kejuaraan di apa itu? Di Makassar. tahun berapa? Di tahun 2015 akhir Desember di Kejurnas Makassar. 2015 di 15. Makassar. Usia berapa itu Mi? Masih 14 tahun. 14 tahun. Baru 14 latihan tahun udah ke Makassar. Gitu. baru latihan 4 bulan langsung Liga Nasional. 4 bulan Liga Nasional. Wakil Baru Jawa. latihan 4 bulan itu. Kita aja belum nyampe ke Makassar ya, cuma baru sekali doang ya kan. Ini udah kejuaraan langsung mulai ada sedikit prestasi gitu kan. Untuk kembali Teh Lilis, Oke. di mata Teh Lilis ini Hilmi ini seperti apa Teh? Di mata kami pengurus ini ya, Hilmi ini adalah seorang anak yang bertanggung jawab pertama kali ya terhadap keluarga juga terhadap dirinya. Kalau menurut saya sih oke banget sih dia. Iya. Ya, ya di kehidupan ya di ring juga oke. Saya hanya bisa mendorong dia sampai sekarang seperti ini ya. Cuma sejarahnya begini Kang Harun, kenapa dia bisa ada di kita gitu kan? Dulu pertama kali kita mendirikan Sasana yaitu Camp Mandala Jati itu ya, kita punya pelatih Muay Thai yang kelas SEA Games. Sebelum beliau ada nih, namanya Kang Iwan Said. Tahun berapa itu Teh? 2015, 2000 sekitar 2015 awal ya, 2015 awal-awal nih. Ini dalam proses ekspedisi Ya, atau bagaimana? ini beliau ini dibawa oleh Kang Epi ke Subang. Beliau ini ada di Jakarta, dia pelatih SEA Games pertama kali Muay Thai di Manila ya. Dulu Di Manila. Itu sejarah awalnya. Ya, ditarik ke sini. Jadi Subang ini punya di awalnya ada punya pelatih Camp Mandala Jati ini punya pelatih SEA Games. Bang Iwan Said sekarang ada di Sulawesi. Sulawesi ya, iya. Said ya. Dia udah track recordnya lah, udah kemana-mana lah gitu, udah terkenal lah se-Indonesia malahan ke luar negeri juga bahwa dia pelatih Muay Thai gitu. Nah Hilmi itu dilatih sama beliau. Ketika Hilmi datang ke camp, dilatih sama beliau, ya akhirnya kita ini harus berani ya, memulai dari mana kita mulai? Kita mulai dari kita mengikuti kejurnas. Padahal Subang ini nol, Subang ini belum jadi anggota KONI. Pada saat itu belum. Jadi dalam proses kita, ini ya. kita belum masuk jadi anggota KONI. Dengan biaya yang mandiri, kita ikut ke Makassar. Karena Bang Iwan saja mendorong. Ini harus berani. Kita berapa orang ya? 5 ya? 5 orang. Termasuk saya pergi ke sana. Dan ini pertama kali ya? Hilmi, Tovan, Jill, Imai. siapa lagi? Imai, satu lagi siapa ya? Ada 5 orang. Itu tahun 2015. 2015 akhir Desember. Kita mencoba ini padahal baru mulai loh. Tapi di sana menang. Malahan di sana ditarungkan dengan Thailandnya sendiri. Peserta dari Thailand. Thailand ya di Makassar itu ya kan tuan rumah apa tuh? Ketika di Makassar ini booming, loh ini siapa kata Jawa Barat ini? Kok ada Subang gitu kan? Subang ini siapa gitu kan? Kita tidak dikenal loh. Kita mewakili Subang aja pokoknya waktu di sana. Padahal kan ada Jawa Barat. Akhirnya PBMI ini, pengurus besar Muay Thai Indonesia pusat melihat. Akhirnya memanggil saya gitu kan. Ini dari mana? Kok mewakili Subang? Subang itu di mana? Gitu kan. Subang ini di Jawa Barat, ternyata Jabarnya sendiri tidak mengirimkan saat itu. Jadi dalam posisi ke Makassar itu kita inisiatif aja ya. Inisiatif. Karena tujuannya untuk eksibisi ya. Ya, eksibisi. Kita mencoba bahwa di camp ini anak-anak ini berani nggak nih ditarungkan nih, gitu kan. Padahal dengan waktu berlatih yang cukup singkat ya. Tapi mereka berani dan mereka menang gitu. Nah itu yang hebatnya gitu. Mereka menang di sana gitu. Jangan-jangan ada dari Pak Guru ya. Iya. Pesantren ini kan sedikit Iya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya, terus kenapa Subang ini jadi seolah cikal bakal daripada Muay Thai ya? Untuk daerah kabupaten se-Jawa Barat, ketika berhadapan dengan Subang juga semua juga pasti akan rada gimana lah gitu kan, karena dimulai dari sana. Dari tahun 2015 akhir itu ya. 2015 akhir 2016 kita masuk KONI, kita masih ikut eksibisi PON. Masih eksibisi PON. Yang ikut eksibisi beliau-beliau ini ya ikut semua lah gitu kan, dengan yang bakalnya di Makassar ini dapat emas, yang mereka sudah tidak
tidak takut lagi untuk tarung di ring-ring selanjutnya gitu ya. Akhirnya terus aja ikut ke Jurnas, terus akhirnya di eksibisi PON gitu 2016 ya, kita eksibisi PON di Bogor. Belum masuk KONI Jabar ya, kita di situ masih eksibisi, di situ juga ternyata Jabar ini juara di eksibisi PON itu. Dan kontribusinya Subang lah ya. Enggak, Jawa Barat. Ikut Jawa Barat. Kalau PON kan Jabar ya. Jadi dari Subang ini semua digondol ikut ke Jabar gitu kan. Dan ternyata juara Jabar ini di PON, di eksibisi PON. Nah setelah itu baru masuk KONI Jawa Barat keanggotaan. Itu di tahun berapa tuh? 2016. 2016. Setelah eksibisi PON aja, PON 2016. PON Bandung ya, PON Jawa Barat kan itu kan. Jadi perjuangan Muang Thai juga ternyata nggak semudah apa yang dibayangkan gitu ya. Jadi ada proses segala macam. Bayangkan tanpa ada dukungan dana dari pemerintah daerah, kita terus-terusan ikut ya. Saya juga di sini juga tidak lepas dari peran Kang Evi juga. Saya kira ya di sini juga peran beliau juga dengan anggaran yang ya coba kita cari lah. Tanpa mengandalkan yang nggak bisa kan ngandalin KONI, kita belum jadi anggota gitu kan. Kasang kerusuk ya gimana agar nanti bisa berangkat ke atlet gitu. Kita selalu main di kejurnas, gitu kan. Selalu begitu setiap berapa kali lah sampai kemana. Terus kemana lagi ya kita ya ke Jawa Timur. Jawa Timur. Keliling aja lah. Keliling ya. Namanya kejurnas dan kesana kemari lah itu. Oh gitu ya. Ya akhirnya ya alhamdulillah sih kalau untuk Subang sendiri anak-anak yang awalnya ini cikal bakal dibawa ke Makassar ini yang masih ada di Subang. Masih. Dan di Porda kemarin ya alhamdulillah. Masih Mereka masih meraih prestasi untuk Subang ya. Ya untuk Subang sih terus terang lah. Mungkin singanya ya, singanya ada di sini. Singanya Muay Thai ada di Subang. Ini juga kelihatannya ini manis ya. Padahal kalau diri mah dia dingin banget. Oh ya, kembali ke Hilmi. Hilmi, kalau pernah mengingat ya sudah berapa kali Hilmi menangkan dalam ring gitu? Banyak. 30 lebih lah. 30 lebih. Kejurda, kejurnas. Lebih sering kejurnas sih. Kejurnas ya. Kejurda jarang. Kejurda paling sekitar 2 kali. Diingat Hilmi itu sudah 30 kali ya. Lebih lah. Lebih kayaknya dia. Luar biasa senyumannya ini kan. Belum tarung-tarung yang lainnya. Hilmi ketika Hilmi di dalam bertarung itu apa diingatan Hilmi jadi semangat itu? Orang tua sih. Orang tua, boleh diceritain seperti apa? Ya cita-citanya pengen ngebagain orang tua lah gitu. Dengan jalur prestasi semangat udah. Jadi kita latihan juga semangat gitu karena ingat orang tua, kita juga jadi tulang punggung buat keluarga, anak pertama juga gitu kan. Ya gitulah. Anak pertama ini. Anak pertama. Ini setiap bulan suka nengok orang tua? Kebetulan udah setahun nggak pulang. Setahun nggak pulang ya? Tapi alhamdulillah kalau gaji mah nyampe terus. Nyampe terus ya. Yang penting orang tua senang gitu ya. Tapi telepon-teleponan tetap ya. Kontekan tiap hari. Kontekan tiap hari gitu ya. Motivasi gitu. Ini saat bertani gitu orang mama itu sempat titip pesan nggak ke ini kamu kalau di sana jaga harus juara, itu ada pesan-pesan nggak dari orang tua itu? Kalau mama sih pesen yang penting selamat. Kalau masalah juara itu urusan belakangan. Yang penting kamu selamat dulu, bisa pulang selamat, udah. Kalau juara mah itu hadiah. Luar biasa. Teteh sering komunikasi sama orang tuanya teh? Suka, kan mereka suka kesini. Suka kesini ya? Suka kesini, nengok gitu kan. Ya Hilmi kan dititipkan ke Pak Evi ya. Mereka kan orang tuanya di Garut. Jadi mereka sering main ke sini. Gitu ya. Iya. Luar biasa. Hilmi ini peraih medali emas di Porda Bogor tahun 2018. Dan mungkin di Porda ke-14 Hilmi akan kembali ya. Amin. Karena kelasnya masih ada ya Teh ya. Kelasnya mungkin naik kan sekarang dia naik, ya? Berat badannya juga udah naik. Udah gede. Udah gede. Dia main sekarang di 54. Di 54. Kemarin waktu Porda Bogor main di 48, sekarang di 54. Ya sama lawannya juga naik kan.
Tapi dia udah baca situasi kondisinya, jadi dia kan sering main ke jurnas, jadi tahu dia lawan mana dia. Hari ini lawannya dia ini siapa gitu. Oh gitu. Hilmi, di 2018 ini meraih medali emas ya. Boleh ceritain seperti apa itu bisa dapat meraih medali emas itu? Ya, dengan latihan yang keras gitu kan, dengan jangka waktu yang lama kita juga pelatda, latihan pagi sore gitu kan. Gak inget capek, bareng-bareng Bareng-bareng. sama teman-teman juga gitu kan, saling support, saling semangat. Intinya motivasi sih, lebih balik lagi ke motivasi. Motivasi Hilmi apa? Bagian orang tua dulu. Sukses, bagian orang tua udah. Itu luar biasa ya. Emang orang tua itu bagian yang tidak terpisahkan seorang anak yang untuk memberikan motivasi ya Teh. Iya betul. Teteh, saat ini kan Porda persiapan apa yang sudah disiapkan di untuk Muay Thai Porda 2018 ini, 2022 ini? Porda 2022 ya. Jadi sebelum Porprov 2022 kita melewati babak kualifikasi ya. Gerbangnya Porda ini adalah BK. Babak kualifikasi ini Muay Thai ini di bulan Desember 2021. Akhir tahun juga. Ya, akhir tahun kita mau kebetulan saya juga di Jabar, jadi kita fokus ke PON dulu. PON Oktober 2021 kita fokus ke PON. Nah, setelah itu baru babak kualifikasi Muay Thai di Subang. Di Subang ya? BK di Subang. Muay Thai ini menghadapi Porprov ini kita punya 9 atlet Insus ya. 9 atlet menurunkan Insus. pasukan 9 ya? Ya, ini atlet Insus yang telah mendapatkan perhatian dari KONI ya, dari KONI Subang gitu kan. Ya, mereka ini adalah atlet-atlet potensi. Keseluruhan atlet yang akan diikutkan ini adalah 29 atlet. 9 atlet Insus, sisanya atlet binaan. Ya, mereka semua akan bertarung di babak kualifikasi. Karena Muay Thai ini bukan tuan rumah ya. Nah, jadi kita ikut BK. Ya, mudah-mudahan lolos semua gitu kan, insya Allah. Cuma kan kalau di dalam nanti babak kualifikasi ataupun nanti pelaksanaannya ada, kita punya white card Subang ini. White card ini adalah bahwa si atlet ini tidak usah mengikuti BK, adalah atlet-atlet pelatda PON. Gitu. Nah, iya. Jadi mereka lolos tidak usah BK. Jadi ikut aja nanti Porprovnya 2002. Tapi ini BK ikut juga? Ya, kecuali yang white card tidak ikut ya. Yang lainnya ya ikut lah. Yang white card ini topan. Topan ya? Iya, topan white card. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol sama Topan. Iya, boleh. Topan juga tidak jauh beda sama dia. Tetap keluarga. Keluarga juga ya? Sama. Sama besar Muay Thai. Dan ya abang lah. Hilmi apa pengen terus di Muay Thai? Apakah ketika Hilmi ini apa pengen ke mana nih? Untuk sekarang pengen terus sampai mentok, karena sekarang udah jadi hobi sih, udah enak gitu. Muay Thai itu adalah hobi. Jadi ada gini. Kalau di dalam kita hari ini kita di amatir ya, prestasi di amatir. Nanti ada usia batasan. Ketika nanti usia di 26, ya sudah tidak bisa main. Nah, mungkin di situ akan beralih. Mereka akan beralih kemana nih, gitu kan? Nah, tingkatannya apa, mereka akan main profesional? Kalau mereka tetap acuannya adalah juga hobi dan cari uang ya. Cari hobi dan cari uang dan membahagiakan orang tua. Nah, itu. Lewat hobi dapat duit. Dapat duit. Ya, hobi juga dapat duit juga ya, mungkin ke sana kelanjutannya. Sampai 26 kalau masih bisa main. PON Sulawesi PON Sumatera nanti ya. PON itu ini masih main ya? Masih main, terakhir PON nanti. Terakhir PON nanti usia 26. Selanjutnya, PON selanjutnya 2021 tambah 4 2026 ya? 26 ya. PON 2025. 2025 PON nanti Hilmi masih main. Ada batasan nggak sih Teh? Ada 26. 26 tahun. Jadi proses 26 tahun setelah jadi atlet itu pindah ke pelatih. Iya silakan. Kalau memang atlet bagus ya mungkin iya gitu kan. Tapi Hilmi sempat melatih ya dalam ini ya. Sekarang juga masih ngelatih buat pembinaan anak baru gitu. Iya. Udah ikut ngelatih. Boleh diceritain itu seperti apa sih pelatihannya? Ya kita sharing-sharing sih. Sharing-sharing. Saling belajar gitu. Sering belajar ya, kita juga ngelatih saling belajar gitu ya. Untuk ke para binaan Hilmi sendiri, apa yang diberikan motivasinya seperti apa?
Ya motivasinya tergantung mereka sih. Lebih tepatnya apa tujuan mereka ikut Muay Thai gitu kan. Kalau mau serius ya ayo, saya kasih apa? Aduh, lupa lagi. Skip. Tapi pada intinya Hilmi optimis ya di Porda. Optimis banget lah. Optimis banget. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Sebenarnya ada aset kita emas ya ke depan. Insya Allah. Insya Allah. Ini Hilmi apa sih? Dilihat Hilmi itu di depan itu kan musuh kan, misalnya kan. Dalam benak Hilmi itu apa itu? Temen. Teman. Teman yang harus dihabisi. Nah, udah apa ya? Udah biasa gitu kan. Udah biasa ya. Udah tanding udah mental tuh udah gak ada takut gitu. Sparring kalau tanding tuh udah kebal lah. Udah kebal ya. Udah terbiasa, udah jadi hobi gitu. Udah hobi ya, nggak takut ya. Ada kata-kata orang tua gak yang semasi ini diingat oleh Hilmi sebelum atau setiap dia ada kejuaraan? Yang penting jangan lupa berdoa. Yang penting jangan lupa berdoa. Oke. Wah, luar biasa ya. Setiap kali ketemu atlet, pertama itu adalah orang tua, keluarga, karena itu lebih yang memotivasi. Mereka lebih termotivasi ya, kan tadi saya bilang, ketika atlet ini punya tanggung jawab terhadap keluarga juga terhadap dirinya, saya yakin dia akan fokus, akan maju. Karena bukan datang dari hobi dia, tadi datang dari tanggung jawab. Tanggung jawab. Paksa. Iya, kalau yang dari hobi sekarang yang privat juga Muay Thai banyak yang hobi ya. Karena tanggung jawab ya. Iya itu. Ingin bahagian orang tua. Nah, Ya. itu rata-rata Lama-kelamaan jadi hobi. Rata-rata. Pengen gak sih ini pengen naikin apa tuh bapak ibu ke umroh haji? Pengen banget gitu. Pengen banget seperti apa? Ya semua butuh proses lah gitu kan. Tapi untuk sekarang baru bisa ngasih rumah, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya bisa ngasih Ya, semoga rumah, kedepannya dan- bisa ngasih yang lebih baik lagi. Oke. Luar biasa ini ya. Ini atlet usia 17 tahun ya. 19 tahun sudah bisa memberikan tempat berteduh. orang tuanya. Tuh. Dan mudah-mudahan ini buat inspirasi buat teman-teman atlet, teman-teman pecinta olahraga bahwa perjuangan itu tidak mengkhianati hasil ya Mi ya. Oke. Teteh, untuk Teteh sendiri harapan Teteh apa sih untuk KONI dan Kabupaten Subang dan pemerintah Kabupaten Subang untuk olahraga Muay Thai? Iya. Ketika hari ini kita berpikir Subang, semua ya, untuk semua cabur juga mungkin sama berpikirnya dengan saya. Ya kita bahu membahu lah, memberikan prestasi terhadap Subang. Seperti apa, tergantung daripada caburnya masing-masing ya. Gitu. Insya Allah Muay Thai juga Insya Allah akan menorehkan prestasi untuk Subang. Gitu. Hanya mohon tidak hanya bisa cabur, semua juga didukung, saling dukung. KONI dan cabur ini saling dukung gitu ya. Agar apa yang menjadi target KONI Kabupaten Subang atau pemerintah Subang ini terrealisasi. Terrealisasi. Iya. Targetnya berapa sekarang? Ini targetnya apa? Emas dong. Emas lah pasti. Harus itu. Harus ya. Gak boleh enggak. Hilmi, ini buat Hilmi sendiri apa harapannya untuk pemerintah Kabupaten Subang dan KONI Kabupaten Subang? Harapannya semoga lebih baik lagi lah. Lebih baik lagi ya. Oke. Kesejahteraan Mudah-mudahan dapat atletnya. apa tuh bonusnya lebih gede lagi lah. Amin. Ya, betul. Betul. Walaupun uang itu bukan segalanya, tapi itu juga jadi motivasi ya. Benar. Terima kasih. Oh iya. Terima kasih Teteh sudah mau hadir di KONI Kabupaten Subang. Terima kasih Hilmi. Cukup terharu saya ini berbicara itu. Untuk saja saya masih kuat lah.